Shalom. Renungan kali ini berjudul Melihat di Cermin, bagian 13, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita sudah melihat pentingnya aspek dibasuh dan disucikan bejana dalam tabernakel di bawah perjanjian lama, khususnya karena memberi petunjuk bayangan yang akan datang permandian atau pembasuhan oleh air firman Allah di bawah perjanjian baru. Kita akan fokus pada aspek lain dari bejana, kualitas cermin yang paralel dengan peran firman Allah. Mari mulai dengan menjelaskan kualitas menarik lain dari bejana yang disebut dalam Keluaran 38 ayat 8. Umumnya dikatakan sangat sedikit pada kita dalam Alkitab mengenai dari mana material-material itu diperoleh untuk membuat barang-barang furniture dalam tabernakel. Namun dalam hal bejana, dikatakan pada kita material-materialnya. Kita percaya Allah memiliki tujuan dalam pencatatan ini. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dan cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Keluaran 38 ayat 8. Pada zaman tabernakel, orang-orang Israel tidak memiliki cermin kaca. Cermin mereka dibuat dari perunggu yang dipoles sangat halus. Apa yang ayat ini katakan pada kita adalah, untuk membuat bejana ini, para pelayan perempuan harus mengorbankan cermin mereka. Idenya di sini bukan perempuan tidak boleh membuat dirinya menarik dalam penampilan luar, melainkan pemikirannya adalah memindahkan penekanan dari bagaimana tampak kita di cermin natural ke tampak kita di cermin spiritual firman Allah. Allah meletakkan penekanan pada kecantikan, kekudusan di dalam dibanding hanya kecantikan fisikal di luar, yang Alkitab katakan kesia-siaan dan sudah pasti akan berlalu. Lihat Amsal 31 ayat 30. Allah memberi kita petunjuk di sini bahwa sudah waktunya kita lebih mementingkan bagaimana penampilan dalam kita daripada penampilan luar kita. Kita harus lebih prihatin dengan pengalaman spiritual dibandingkan penampilan fisikal kita. Aspek cermin bejana memberi kita hubungan langsung antara operasi pembasuhan dengan air dan fungsi cermin. Mari lihat ayat perjanjian baru yang menyampaikan ide ini. Dalam Yakobus dikatakan pada kita, di antara atribut-atribut lain, firman Allah seperti cermin. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus 1 ayat 23-24. Dimungkinkan bagi kita untuk melihat dalam cermin berbagai macam kecurangan yang perlu disesuaikan. Rambut kita berantakan, muka kita kotor, dasi kita kusut, ada noda di jas kita, dan lalu berjalan meninggalkan, melupakan kekurangan-kekurangan yang kita lihat dan tidak mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Akibatnya sama saja kita tidak melihat diri kita dalam cermin. Yakobus mengatakan bahwa jika kita membaca Alkitab atau mendengar firman diberitakan dan kita melihat kondisi kebutuhan spiritual kita dan tidak mengambil tindakan untuk memperbaikinya, maka kita seperti orang yang melihat di cermin dan melihat hal-hal yang perlu disesuaikan, namun tidak melakukan apa-apa mengenainya. Cermin tidak menghasilkan kebaikan apapun terhadap orang itu. Di sisi positif, Yakobus selanjutnya mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, setelah ia membaca Alkitab atau mendengar pemberitaan firman, ia bertindak atasnya dan menjaga ketaatan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Firman Allah karenanya seperti cermin yang diletakkan di hadapan kita dan memperlihatkan kondisi spiritual di dalam kita. Dalam pelayanan pelepasan, hamba Tuhan yang melayani sebaiknya tidak menghampiri orang yang butuh kelepasan dan mengatakan, "Kau dirasuk setan dan kau perlu kelepasan." Jangan melakukan itu. Sebaliknya, tunjukkan cermin firman agar ia bisa melihat dalamnya dan bisa bertindak pada apa yang ia lihat. Keputusan dan tanggung jawabnya bukan pada hamba Tuhan yang melayani. Ini juga berlaku dalam semua khotbah, pengajaran, dan pelayanan. Pada hamba Tuhan kita bisa menunjukkan cermin. Orang kepadanya mereka berkhotbah, bertanggung jawab atas apa yang ia lihat. Dan jika ia melihat dan tidak bertindak, tidak ada gunanya baginya. Hanya membawa penghukuman kebalikan dari berkat. Kita sudah lihat dari kitab suci yang kita pelajari bahwa cermin dan bejana dibuat dari besi yang sama, perunggu. Sebelumnya, kita berbicara tentang 3 dasar besi dan signifikan spiritualnya dalam kitab suci. Mari review pernyataan-pernyataan itu agar menjadi jelas. Emas mewakili kodrat ilahi dan kekudusan. Perak mewakili penebusan, dan perunggu mewakili penghakiman. Kita menemukan prinsip-prinsip ini bekerja sepanjang kitab suci. Sebagai contoh, di Pulau Patmos, Yohanes Pewahyu melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Wahyu 1 ayat 15. Itu gambaran kedatangan Kristus untuk menghakimi orang fasik, untuk menginjak-injak mereka di bawah kakinya dalam penghakiman. Ketika kita lihat dalam cermin firman Allah dan melihat kondisi sejati kita, Allah mengharapkan kita menghakimi diri kita melalui apa yang kita lihat. Kebenaran ini dengan jelas diekspresikan dalam pernyataan Rasul Paulus yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menunjukkan bahwa ini tanggung jawab kita. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 1 Korintus 11 ayat 31. Tingkat tertinggi untuk hidup adalah tingkat kita menguji diri sendiri, menilai perilaku atau sikap kita melalui apa yang kita lihat dalam firman. Ayat 32 melengkapi pemikirannya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan sebagai orang-orang percaya, kita dididik, dihukum, didisiplin oleh Tuhan supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Lagi, tingkat tertinggi dalam kehidupan Kristen bukan agar Allah terus menghukum kita, namun ketika kita melihat dalam cermin firman dan melihat sesuatu yang salah dalam hidup kita, kita bertindak merubahnya tanpa harus dihukum. Jika kita tidak bertindak atasnya, Allah akan memberlakukan disiplinnya atas kita. Sasarannya dalam melakukan itu adalah untuk mencegah kita melakukan dengan cara dunia ke dalam penghukuman. Namun jika kita melawan pendisiplinan Allah dan melakukan dengan cara dunia, maka kita sampai ke dalam penghakiman yang sama atas dunia. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Di lain pihak, kita bisa melihat dalam cermin firman Allah dan melihat dengan jelas di sana sesuatu yang salah dalam hidup kita, beberapa kesalahan dan sikap yang buruk. Lalu kita mengambil langkah menghakimi diri sendiri. Kita berkata, itu salah. Saya tidak boleh melakukannya. Saya menolaknya. Tuhan,
saya bertobat. Tolong bebaskan saya darinya." Jika kita melakukan tindakan itu, Allah tidak harus mendisiplin kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Banyak orang Kristen masuk ke dalam berbagai pengalaman pendisiplinan yang mereka bisa dengan mudah hindari hanya jika mereka bertindak atas apa yang Allah tunjukkan pada mereka dalam cermin firman-Nya. Banyak dari masalah kita bukan dipersekusi demi kebenaran. Jangan menipu diri sendiri. Mereka akibat dari keras kepala kita, mengerjakan dengan cara kita, dan menolak untuk berubah. Meskipun faktanya, Allah sudah menunjukkan kondisi kita melalui firman-Nya. Maka Allah berkata, "Tak mengapa, aku harus mendisiplinkan kamu, karena kamu tidak memperbaiki apa yang cermin sudah tunjukkan padamu." Memilih untuk melayani Yesus Kristus bukan pilihan yang sukar. Ketika kita melayani Kristus, mungkin ada persekusi dan problem dalam kehidupan Kristen kita. Namun jika kita memutuskan untuk tidak melayani Kristus, akan jauh lebih buruk. Yakinlah akan itu. Sudah pasti ada persekusi-persekusi dan oposisi-oposisi dalam kehidupan Kristen. Namun begitu banyak yang kita alami bukan persekusi atau oposisi, melainkan pendisiplinan Allah untuk sifat keras kepala kita. Karena kita lihat apa yang Ia coba tunjukkan pada kita dalam firman, namun kita menolak bertindak atasnya. Di sisi lain, hal cantik tentang cermin ini menunjukkan kita bagaimana buruknya penampilan kita. Ketika kita sudah bertindak dari apa yang Allah syaratkan dari kita, dan kita melihat lagi di cermin, apakah kita tahu apa yang kita lihat? Kita melihat Yesus, dan kita melihat diri kita bisa menjadi apa di mata Allah melalui Kristus. Referensi lain pada cermin luar biasa ini adalah satu yang berbicara tentang kontras dengan orang-orang Israel di bawah hukum Musa. Setelah Musa bertemu Allah, ia menganggap perlu menutupi wajahnya agar orang-orang tidak melihat kemuliaan Allah memudar darinya sampai ia bertemu Allah lagi. Lihat 2 Korintus 3 ayat 11-16, Keluaran 34 ayat 28-35. Ada ketidaklengkapan pewahyuan yang diindikasi oleh selubung. Namun Paulus berkata pada kita di bawah perjanjian baru bahwa kondisi-kondisinya berbeda, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini kebenaran besar untuk kita pahami. Roh Tuhan bisa bekerja dalam kita untuk selamanya hanya ketika kita dalam posisi tertentu. Apa posisi itu? Melihat dalam cermin firman. Jika kita mengalihkan pandangan kita dari cermin firman, Roh Allah tidak bisa bekerja dalam kita. Roh bekerja sementara kita melihat dalam cermin firman untuk merubah kita menjadi siapa kita sesuai yang Allah inginkan. Sementara kita melihat dalam cermin, kita melihat kemuliaan Kristus, kecantikan, kekudusan, dan Roh Allah merubah kita menjadi serupa dengan apa yang kita lihat. Itu program Allah untuk mentransformasi kita, untuk menguduskan kita secara pengalaman, untuk merubah reaksi-reaksi kita, keinginan-keinginan kita, sikap-sikap kita, suasana hati kita, dan perasaan antusias yang luar biasa kita. Mereka dirubah ketika kita melihat dalam cermin firman Allah dan percaya apa yang kita lihat.
Roh Kudus merubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada pengungkapan yang semakin meningkat dan sedang berlangsung bahwa kemuliaan Yesus Kristus dalam cermin firman hanya untuk orang percaya yang terus-menerus melihat dalam cermin. Problemnya, begitu banyak dari kita, ketika problem-problem datang, kita mengalihkan pandangan mata kita dari cermin. Kita terkesan dengan kata-kata yang ditulis dalam kitab Ibrani tentang Musa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Itu cantik. Bagaimana kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan? Tidak dengan mata natural, tidak dalam situasi-situasi atau keadaan-keadaan, namun dalam cermin. Cermin menunjukkan kita yang tidak kelihatan, kekekalan. Paulus berbicara tentang prinsip melihat ke dalam kekekalan dan melihat yang tidak kelihatan dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Ia mulai dengan kata-kata ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ayat 17. Frasa penderitaan ringan membuat kita bertanya-tanya kenapa beberapa orang hari ini mengeluh tentang hidup mereka. Paulus dipukul 5 kali, dilempar batu sekali, dan mengalami karam kapal 2 kali. Baca daftar yang ia alami dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. Dan dengar Paulus mengacu pada penderitaan ringan kita. Beberapa orang mencoba mengatakan pada kita bahwa Paulus agak cacat. Mereka bilang bahwa ia mengidap penyakit mata dan bahwa ia tertatih-tatih. Jika Paulus cacat, siapa yang bisa bertahan seperti Paulus? Namun setelah mendaftar semua pengalaman buruknya, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Kemana kita melihat? Pada yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan dalam cermin firman Allah. Dan sementara kita melihat penderitaan ringan, kita mencapai tujuan ilahi. Meski demikian, jika kita mengalihkan pandangan mata kita dari cermin, maka Roh Kudus akan berhenti beroperasi sampai mata kita kembali pada cermin firman. Paulus mengekspresi sasaran proses intervensi ilahi ini melalui Roh Kudus. Berbicara tentang pelayanannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, ia berkata, aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Dalam Yunani asli, tense yang digunakan di sini sebenarnya perfect tense. Telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Apa yang Paulus gambarkan adalah tujuan proses yang melaluinya Roh Kudus menguduskan kita, proses yang dimulai sebelum kita bahkan mengenal Allah. Ia menarik kita, memisahkan kita, mengungkapkan salib kepada kita, membawa kita ke garis keturunan, membawa kita melintasi, dan secara terus-menerus menguduskan kita, sementara kita melihat dalam cermin dan dipermandikan dengan air firman Allah. Tujuan akhir semua yang sudah terjadi adalah menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang-orang percaya non-Yahudi dalam Yesus Kristus, yang dapat diterima oleh Allah setelah dikuduskan sepenuhnya, secara lengkap, secara sempurna,
oleh Roh Kudus. Dan tujuan yang sama berlaku bagi kita. Amin.